Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas tentang LPSE. LPSE adalah singkatan dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE adalah singkatan dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Apa itu LPSE? Berdasarkan pasal 1 angka 21 Perpres nomor 16 tahun 2018, LPSE itu adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Seperti kita ketahui bersama, yang namanya e-marketplace itu, tadi ada tiga itu. Yang pertama itu adalah e-katalog, yang kedua adalah toko daring, dan yang ketiga adalah pemilihan penyedia. Pasti membutuhkan infrastruktur IT dong, kan semuanya secara elektronik. Butuh server, butuh bandwidth, kemudian butuh komputer, dan lain sebagainya. Siapa yang mengelola teknologi informasi tersebut? Yang mengelola IT yang berkaitan dengan PBJ itulah disebut dengan LPSE. Siapa yang menyelenggarakan? Lihat lagi di layar. Yang menyelenggarakan fungsi LPSE itu adalah kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Jadi tidak terpusat. SPSE-nya, ingat materi yang lalu, sistem pengadaan secara elektronik memang dibuat, dikembangkan oleh LKPP. Tapi servernya, bandwidth-nya, dan sebagainya itu dikelola oleh masing-masing kementerian, lembaga atau pemerintah daerah pada LPSE. Jadi mereka inilah ujung tombak teknis pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Nah, di mana dilaksanakan? Dilaksanakan oleh UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa. Jadi LPSE ini layanan, bukan institusi ya, sekali lagi. LPSE ini bukan struktural. Yang struktural itu adalah UKPBJ-nya. Jadi LPSE berada di dalam UKPBJ. LPSE adalah salah satu layanan yang dilakukan oleh UKPBJ. Walaupun dalam Perpres masih dimungkinkan terpisah dengan persyaratan-persyaratan tertentu melalui peraturan kepala LKPP. Nah, kemudian kalau kita lebih detail kembali, apa saja fungsi daripada LPSE? Fungsi layanan daripada LPS itu sendiri. Ada tiga secara garis besar. Ada di pasal 73 ayat 2. Yang pertama adalah pengelolaan sistem informasi PBJ. Yang tadi, berarti SPSE-nya itu sendiri, makanya ada namanya admin SPSE. Ya, adminnya itu ada di LPSE. Dan infrastrukturnya. Kemudian, nah, yang namanya sistem harus ada pendaftaran dong. Kan tidak mungkin ujuk-ujuk dibuka langsung tiba-tiba seorang bisa masuk. Nggak bisa. Penyedia itu harus mendaftar yang namanya penyedia. Karena kalau tidak, nanti bisa saja orang ngaku-ngaku penyedia. Pada saat mendaftar atau meregistrasi, kan harus memasukkan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan adalah penyedia. Yang namanya penyedia, ada juga di materi yang lalu, itu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya harus punya izin usaha, harus punya akta kalau dia badan usaha, kalau perorangan ya nggak perlu, mas akta kelahiran gitu kan. Pajak NPWP-nya, dan dokumen-dokumen yang lain. Ini berarti setelah registrasi ada yang namanya verifikasi. Siapa yang memverifikasi? Ya, tim yang ada di LPSE. Yang pengguna, verifikasi pengguna semua, termasuk bahkan dari sisi pemerintah. Apakah benar dia PPK? Kalau dia PPK, mana SK pengangkatannya? Apakah benar dia Pokja? Kalau Pokja, mana SK pengangkatannya? Mana surat tugasnya? Seluruh dokumen-dokumen inilah yang diverifikasi oleh LPSE sebelum memberikan username dan password ya untuk bisa mengakses sistem. Walaupun ini di generate by system ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga,
Fungsi layanan LPSE adalah mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Contoh, pimpinan mengatakan, saya mau tahu nih sekarang ini sudah berapa tender ya yang dilaksanakan di tempat saya. Dari berapa tender yang dilaksanakan tempat saya itu, berapa persen sih yang sudah selesai? Yang sudah selesai itu berapa sih nilai total HPS-nya? Berapa sih selisih antara pagu dan HPS? Dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk surat menyurat. Bukan zamannya lagi dalam bentuk surat, semua dalam bentuk online. Nah, pengembangan sistem ini itu ada pada LPSE. Jadi teman-teman di LPSE ini adalah seharusnya adalah orang-orang yang kreatif. Kembangkan sistem informasi tambahan untuk membutuhkan seluruh yang dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Nah, terus peranan LKPP apa? LKPP sebagai induk daripada kebijakan pengadaan yang menetapkan standar layanan, kapasitas dan keamanan informasi SPSE. Hati-hati. Keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung. Jadi, tolong teman-teman di LPSE pelajari keamanan server. Karena ada dua yang paling sering terjadi. Kerusakan yang sering terjadi atau lubang keamanan yang terjadi, yaitu lubang keamanan pada sistemnya dan yang kedua lubang keamanan pada aplikasinya. Sistemnya dalam hal ini adalah server, user root dan sebagainya ditanggulangi oleh LPSE. Tapi sistem pengadaannya itu sendiri ditangani oleh LKPP. Walaupun LKPP sudah membuat standar-standar layanan, termasuk standar layanan keamanan server dan seterusnya. Itu ditetapkan oleh LKPP. Nah, oleh sebab itu, karena LKPP yang menetapkan standar layanan, LKPP juga yang melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik. Ini adalah contoh tampilan website LPSC saat video ini dibuat. Karena boleh jadi beberapa waktu yang akan datang sudah berubah kembali. Ya, ini contoh yang di layar Anda website yang ada pada modul ini dan untuk diakses alamat standarnya seperti ini lpse.institusi.go.id. Misalnya LKPP, lpse.lkpp.go.id, Kementerian Pendidikan, lpse.kemdikbud.go.id, kemudian kalau provinsi, biasanya baliprof.go.id, dan seterusnya. Tinggal tambahkan LPS di depan. Ingat, LPS ini layanan pengadaan secara elektronik, sistemnya yang ini, yang kita lihat di layar ini, adalah sistem pengadaan secara elektronik. Jadi Anda seharusnya sudah bisa membedakan yang mana LPSE dan yang mana SPSE. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.